Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Bu Wali, ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati pengasuh Gandrung Nabi Uzam, ingkang kula hormati. Sedaya kemawon para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah senaosa macet tutuk. Macet-macet nih sementing tutuk. Alhamdulillah untuk bersama-sama mengikuti hari santri, hari di mana pada satu ketika ada santri-santri yang merelakan darahnya, merelakan nyawanya demi kemakmuran bangsa dan negaranya. Jadi sebenarnya hari santri itu adalah hari di mana kita peringati. Ini kan enak, duduk-duduk, sholawatan, ada snacknya, enggak ada. Begitu, salah. Terus tekone bengi salah. Ada snacknya enggak ada. Sendiri-sendiri. Jadi hari santri itu kita peringati seperti ini kan sebenarnya untuk mengingatkan bahwa ada satu ketika di mana para santri dan masyarakat itu menghadapi para penjajah yang menjajah Indonesia. Jadi kita ini memperingati sambil duduk kayak begini, sambil sholawatan. Tapi yang kita peringati itu adalah peristiwa perang. Jadi peristiwa perang dan matinya beneran. Jadi santri itu mati itu beneran, ditembak Belanda itu beneran. Makanya jangan main-main dengan peringatan hari santri itu. Kita peringati ini kan karnaval sifatnya, mengingat gitu. Tapi yang kita peringati itu ya di balik cerita hari santri itu adalah tentang kematian orang-orang yang seusia-usia sampean itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi sebab kenapa ada hari pahlawan. Jadi santri itu pernah mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Adalah fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perang itu dalam radius 90 km di daerah dari Surabaya itu hukumnya wajib. Yang artinya ya sampean bisa paham perang itu tuh guyon gitu. Jadi ketika maju ya mati kalau enggak hidup. Sementara itu diputuskan di tanggal 22 Oktober 45. Agustus September
Oktober. Ketika Belanda datang bersama sekutu. Itu setelah Indonesia merdeka itu. Agustus, September, Oktober, 3 bulan. 3 bulan. Nah kenapa? Karena undang-undang, aturan internasional bahwa negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang itu harus diserahkan kepada penjajah yang sebelumnya. Jadi negara yang merdeka karena disebabkan penjajahnya itu kalah perang. Yang waktu itu karena Jepang kan kalah perang. Setelah dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Artinya bahwa Indonesia merdeka itu karena Jepangnya ini kalah perang. Maka Indonesia harus diserahkan kepada Belanda lagi. Cuman ada yang salah. Itulah sebabnya makanya ketika tanggal 16 Agustus 45 bahwa Bung Karno berselisih dengan anak-anak muda. Karena menurut Bung Karno kemerdekaan akan dilaksanakan di tanggal 24 Agustus. Kalau sampai kemerdekaan itu dilaksanakan di tanggal 24 Agustus, maka itu kesepakatannya adalah bahwa Belanda akan menjadi pemilik kembali Indonesia. Makanya para pemuda ngotot tidak boleh setelah tanggal 24 harus dimerdekakan pada tanggal 16 Agustus. Maka akhirnya Belanda diambil oleh anak-anak muda dibawa ke Rengas Dengklok itu. Dan di Rengas Dengklok diambil Bung Karno disuruh memerdekakan oleh rombongannya Soekarni, ada Syahrir, Sayuti, bawa ke sana. Bung Karno enggak bisa, tapi enggak bisa merdekakan aja dulu. Ternyata Indonesia dimerdekakan betul, tapi tanggal 16 Agustus. Saksinya cuma 6 orang. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, kita pulang dulu ke Jakarta. Nanti kita merdekakan di Jakarta tanggal 17 Agustus. Akhirnya dibacakan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Jadi karena Indonesia dibacakan di 17 Agustus, sebelum disepakati tentang penyerahan negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang, maka Indonesia tidak lagi diserahkan kepada Belanda. Dan Belanda masih berharap bahwa dia akan mendapatkan serahan kembali kemerdekaan, maka dia datang kembali bersama sekutu. Nah itulah jadi tanggal 16 dan 17 itu adalah tanggal di mana kondisi politik internasional antara Jepang sama Belanda dan sekutu memaksakan Indonesia harus merdeka di tanggal itu. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan si A, si B yang menentukan tanggal 17 Agustus, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan hua, ngarang. Siapa yang mengatakan siapa itu? Terus rumah yang dipakai untuk membacakan kemerdekaan adalah rumahnya Tejimaida, seorang laksamana Jepang yang rumahnya itu pula mensepakati dijadikan tempat Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbitu Sakai, Dokuritsu Junbi Ingkai. Nah karena mempertahankan kemerdekaan, mereka datang itu bukannya kemudian membawa oleh-oleh atau membawa apa, karena penyerahan kemerdekaan mereka datang membawa senjata. Nah makanya ketika orang melawan kedatangan mereka, artinya yang dihadapi adalah
senjata. Nah, karena yang dihadapi adalah senjata, maka perang itu duduk guyon. Perang itu bukannya kemudian sampean bayangkan kayak gini lungguh-lungguh terus apa karo tatutut gitu. Ya enggak, perang itu ya beneran. Makanya jangan sekali-sekali mengambil hak orang yang sudah meninggal di dalam perang dengan merubah sejarah. Itu makanya kita agak sensitif kalau merubah sejarah itu. Karena sejarah itu didirikan oleh nyawa dan kubangan darah anak manusia demi perjuangan kemerdekaan. Makanya sampai ojo macam-macam dengan hari santri itu. Hari santri itu terjadi bukan dengan datudut terus ngopi gitu. Wah itu enggak, itu perang beneran. Jadi ojo sembrono, mbok kira terus kemerdekaan itu lahir karena ini. Nah, peristiwanya apa? Yang memicu itu semua ketika kedatangan kembali Belanda mengibarkan bendera Belanda. Lah kata anak-anak di Surabaya waktu itu, loh Indonesia sudah merdeka kok masih ada bendera Belanda. Nah itulah makanya akhirnya bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato itu disobek sama anak-anak Surabaya. Disobek, bendera Hotel Yamato merah, putih, biru. Itu disobek. Nah siapa pelaku penyobekannya? Ya mbo, wong akeh terus dipenek. Disuwek gitu aja. Yang itulah yang memicu perang besar di Surabaya. Jadi sampean jangan membayangkan bahwa bendera yang hari ini mungkin harganya enggak seberapa gitu. Mungkin 15.000 apa 10.000, tapi bendera itu dulu untuk menegakkannya itu butuh darah dan butuhnya nyawa. Nah sekarang merah putih itu sudah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta angkat tangan gini aja. Nah ketika cuman minta angkat tangan gini aja, kadang kita ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan musyrik, haram itu. Ya mungkin pada zaman perang itu yang sekarang bid'ah musyrik itu. Zaman perang itu jangan-jangan itu kakek buyutnya mata-matanya Belanda kan gitu. Enggak ngerti. Lah ini tentang kemerdekaan. Makanya kalau sudah berbicara tentang kemerdekaan itu hati-hati. Hanya karena kita sekarang peringati dengan nyantai-nyantai, udah tutut, ngupak kopi, terus dikira kemerdekaan itu hasil didapatkan dengan hasil gelundang-gelundung terus ngerti-ngerti merdeka gitu. Ya enggak. Di balik cerita kemerdekaan itu ada nyawa yang sangat banyak, yang bahkan tidak hanya terjadi ketika perang 10 November atau terjadi karena bendera semata. Di belakangnya itu panjang ceritanya. Ada yang mati bersama Sultan Hasanuddin, itu ya persiapan menuju kemerdekaan. Ada yang mati bersama Pangeran Diponegoro, ada yang mati bersama Sultan Agung. Itu kalau diakumulasi darah orang yang meninggal karena kemerdekaan yang malam hari ini kita nikmati itu nggak bisa dihitung. Yang mati di Maluku berapa, ada Patimura, itu mati beneran, bukan kok karnaval digantung terus hidup lagi, itu enggak. Itu punya kekasih namanya Christina Marta itu mati beneran, jangan kamu sembrono, tiba-tiba orangnya mati beneran, kamu iseng aja. Patimura, nama aslinya Ahmad Lusi, itu ya jangan kamu aneh-aneh aja. Sekarang kan banyak sekali orang iseng. Orang-orang yang meninggal itu dalam bahasa agama, itu masih hidup. Dan itu banyak sekali. Pangeran Diponegoro itu kenapa nyerah?
Itu karena setiap hari pasukannya Pangeran Diponegoro yang tertangkap itu disembelih hidup-hidup oleh Belanda di lapangan Magelang. Satu-satu gini dipotong, mati beneran. Punya anak ya, anaknya nangis beneran, punya istri ya nangis beneran. Itu bukan karnaval, jadi jangan mbok kira terus perang itu seperti sekarang kayak di film dor terus tangi meneh gitu. Kita kan memperingati misalnya ketusuk bambu dibikin tertusuk, terus ininya dikasih warna merah-merah gitu. Itu betadin, ada ususnya, usus ayam itu. Karena karnaval kita, tapi di waktu itu beneran mati. Pangeran Diponegoro itu diasingkan beneran. Cut Nyak diasingkan beneran. Jadi kita menikmati hari ini sambil udat-udut, sambil karnaval. Ini untuk mengingat siapa? Mengingat bahwa di balik kemerdekaan hari ini itu ada ribuan nyawa yang mati beneran. Nah, makanya orang-orang yang merelakan darahnya dan nyawanya ini untuk dikorbankan demi apa? Demi kemerdekaan manusia dalam bangsanya, dalam negaranya atau dalam agamanya. Itu berkedudukan khusus. Apa kedudukannya? Orang ini disebut orang yang mati di jalan Allah. Nah, orang yang mati di jalan Allah itu ya enak. Mendapatkan kedudukan apa? Bal ahyaun, dia masih hidup, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mendapatkan rezeki. Makanya orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah ini disebut orang-orang yang masih hidup walaupun sudah meninggal dalam kondisi waktu itu. Makanya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup. Nah, itu makanya karena masih hidup ya ada kuburannya ya kita ziarahi. Ada namanya ya kita Fatihai, kita doakan. Makanya sampai jangan macam-macam sama orang-orang yang meninggal di jalan Allah ini. Jangan kamu ganti kuburannya. Jangan kamu ganti namanya. Jangan suka-suka kamu aja tiba-tiba iseng namanya kamu ganti terus. Kuburannya kamu ganti lah, itu makanya nggak boleh. Dan itu yang jadi perkara itu ya karena itu. Nah, ini karena apa? Pahlawan. Ya mungkin bukan bapak kita kan. Pahlawan, bapaknya siapa? Ya udah biarin aja dia yang mati itu kita sebut orang tuanya siapa, bapaknya siapa. Sesuai namanya, karena nggak boleh orangnya masih hidup terus kita ganti namanya, kita akui sejarahnya. Merah putih itu yang mati itu berapa? Tiba-tiba ada orang iseng kakek kami yang buat. Nah, itu ngaco namanya. 17 Agustus itu darah dan nyawa berapa untuk menentukan perang itu. Ya makanya jangan kamu akui bahwa yang nggak ikut-ikutan terus tiba-tiba kami yang menentukan 17 Agustus. Pancasila itu tegaknya yang mati berapa? Ya kamu jangan ikut-ikutan, kalau kemudian benar-benar nggak ikut ya jangan mengatakan Pancasila kami yang buat. Ini kan sekarang banyak sekali orang iseng mengklaim sejarah para pahlawan. Itu darah orang. Kalau cuman mengklaim siapa yang nanam pohon jambu aja nggak apa-apa. Wong modalnya cuman pohon sama sekop aja ya nggak apa-apa. Loh ini pentingnya orang nggak boleh. Nah, saya mesti ngomong karena banyak sekali sekarang orang itu mengklaim jasa orang. Kalau cuman mengatakan, oh yang nanam pohon cipluan itu saya, nggak apa-apa. Wong cipluan modalnya nggak besar. Tapi tentang kemerdekaan dan sejarahnya, ini sejarah tentang kematian orang, sejarah tentang nyawa orang, sejarah tentang kubangan darah yang ada di balik sejarah kemerdekaan. Lah kenapa santri waktu itu sampai berani mengambil alih? Padahal sekarang aja orang masih berdebat, ada yang mengatakan negeri ini togut, itu ada mengatakan itu.
Tapi kenapa santri malahan yang orang kampung, desa, saat murid Kiai, waktu terutama Kiai Hasyim, kok sampai berani mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah fardu ain. Kenapa? Lu kalau sekarang kan malah ada yang mengatakan ini negeri toghut, orang negeri kafir, negeri musyrik, ada yang begitu. Lu kalau negeri ini negeri kafir, negeri musyrik, ya pasti nggak mungkin kalau keyakinan itu ada pada santri sampai mengeluarkan fatwa mempertahankan negara ini adalah wajib. Artinya kalau kemudian orang berani mengatakan negara ini wajib dipertahankan, adalah ada kebenaran yang mutlak diyakini bahwa secara syar'i Indonesia itu adalah benar. Makanya sampai harus berani mengeluarkan. Nah itu. Nah kenapa negara ini harus dipertahankan? Karena sampai hari ini negara manapun di dunia yang diisi oleh kaum muslimin terbesar di dunia, itu dimanapun kaum muslimin, itu teladannya adalah Rasulullah. Jadi di mana kaum muslimin menghuni sebuah tempat, teladannya itu pasti Rasulullah. Nah, umat Islam yang mampu meneladani Rasulullah dari sikap sunnah harian sampai sunnah pembentukan negara, itu hanya Indonesia. Kalau yang lain ini hari ini mencontoh Rasulullah itu kan lebih mengambil sunnah-sunnah yang gampang. Misalnya sunnah gampang itu kan sunnah jenggot, itu kan gampang. Karena wong jenggot itu rasa mbok cukur dawa dhewe, itu sunnah gampang. Atau sunnah cingkrang, itu sunnah yang mudah. Asal kamu potong katokmu itu aja rodok dhuwur. Apa meneh sunnah rabi akeh ngono malah paling gampang. Lah itu sunnah-sunnah yang enggak susah. Karena itu sunnah yang sifatnya pribadi. Orang makan pakai jari tiga gitu, sebut sunnah. Itu kan gampang, tinggal kalau nggak bisa jari tiganya pegang sendok atau sumpit. Sunnah terus sholat sikile begeke gerayang-gerayang, itu kan sunnah-sunnah gampang. Sunnah yang nggak terlalu susah. Tapi sunnah yang paling susah itu adalah sunnah di mana berkompromi dalam kehidupan yang besar, dalam perbedaan-perbedaan umat manusia. Itu lebih berat. Sunnah menjaga kehidupan itu lebih berat karena berurusan dengan orang lain. Kalau sunnah-sunnah yang hari ini diperdebatkan orang itu kan sunnah yang bisa dijalankan sendiri. Sunnah yang dijalankan sendiri, sampean pengen jenggotan itu kan sendiri aja bisa. Sampean dawa dhewe ya wis rasa ora masalah, sampean ijen jenggotan ya ora apa-apa. Gus Zam ini jenggotan ya ora apa-apa, walaupun jenggotan rolas ini ya enggak apa-apa. Ya oleh, itu kan sunnah yang bisa dijalankan secara pribadi. Ya makan 3 jari itu kan gampang. Cingkrang itu gampang. Apalagi takbir yang mau begini apa begini itu kan, atau tahiyat yang gini-gini itu. Itu kan sunnah yang secara personal semua orang bisa melakukan, tinggal tuntunannya yang mau dipakai yang mana. Apalagi yang tadi saya sebut selalu mengatakan bahwa nikah lebih dari 1 itu sunnah. Itu kan sunnah gampang. Apalagi mengatakan sunnah malam Jumat, itu kan sunnah yang enak itu. Nah sunnah yang berat itu adalah apa? Sunnah yang harus bersinggungan dengan orang lain, yang harus ketemu dan dikompromikan dengan orang lain. Seperti sunnah hiduplah kamu sebagai sama-sama para pemimpin yang hidup dengan perbedaan suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Itu kan lebih mudah sampean, apa lebih susah? Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang perbedaannya paling banyak. Loh, Indonesia ini kan perbedaan apapun kan paling banyak.
Perbedaan flora fauna paling banyak kan Indonesia. Orang Eropa itu paling kenal buah itu kan apel gitu. Apel terus pear. Enggak kenal namanya kesemek gitu. Duren, cipluan enggak kenal. Di Arab sana misalnya orang kenal binatang itu ya sebatas dob, terus kambing, unta. Enggak kenal undur-undur itu. Hantu misalnya, ya paling kenalnya di sana ghost, syaiton, jin. Enggak kenal namanya gundul pringis, wewe gombel, sundel bolong, suster ngesot. Nah di Indonesia itu yang paling susah itu kan umat Rasulullah mengkompromikan perbedaan yang banyak itu. Dan Indonesia berhasil sampai tingkat itu mencontoh Rasulullah. Buktinya apa? Di Indonesia berlaku paham kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati, kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, konsep itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itu berlaku di Indonesia bisa diterapkan menjadi rakyat. Loh, rakyat itu konsepnya Rasulullah. Itu bukan konsepnya yang lain. Jadi rakyat itu berlaku di Indonesia. Satu-satunya negara muslim yang menerapkan konsep ra'iyah menjadi rakyat dalam sebutan warganya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lain. Jadi kita ini bukan people. People itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya di negeri ra'iyah, khilafah itu nggak bisa diterapkan. Termasuk ikhwanul muslimin. Kita juga bukan komunis. Komunis itu kalau kumpul banyak proletar, namanya diktator proletar. Dan kita ini ra'iyah, rakyat bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya rakyat tidak pernah mempersoalkan tiba-tiba pemimpinnya agamanya apa. Nggak terlalu mempersoalkan. Syukur pemimpinnya adalah Islam. Dan ra'iyah ini bebas sudah. Negeri di mana kalau sudah mengikuti konsepnya Nabi ra'iyah, apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun sukumu, kamu bisa hidup bersama, saling bertanggung jawab, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Sudah nggak nanya kamu sukunya apa, agamamu apa, apalagi nasabmu apa, itu sudah nggak nanya. Karena di negeri ra'iyah ini yang tadinya kawulo bisa menjadi kulo, itu pidato. Yang tadinya hamba sahaya yang kelasnya paling bawah bisa pidato saya, itu bisa. Yang abdi tadinya seorang bawahan paling rendah bisa pidato abdi mah, itu bisa. Yang pukulun yang tadinya panggilan para dewa bisa turun menjadi ulun, itu di Banjarmasin. Loh, makanya konsep ini beratnya luar biasa. Dan itu konsep yang ada di Madinah, memahami perbedaan itu. Loh, makanya ra'iyah yang berbeda-beda itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Yang akhirnya kita paham dengan bahasa sekarang menjadi masyarakat. Jadi musyarakah atau masyarakat itu konsep hidup ra'iyah yang berbeda, tapi saling mengisi, saling bertanggung jawab, saling tergantung. Kiai ngaji, pelajaran dasarnya adalah ngajar sholat. Tapi sholat itu tidak kemudian satu tok berdiri sendiri. Dia tergantung dengan tutup aurat. Tanpa tutup aurat ya sholat itu nggak sah. Nah, tutup aurat itu urusannya pabrik kain. Nah, pabrik kain itu kiai udah nggak bisa mikir. Itu urusannya pabrik, yang kebetulan yang ngurusi pabrik kain itu Cino. Lah makanya kiai nggak boleh ngamuk-ngamuk terus sama Cino. Nek Cinone lunga kita udah. Lalu itu makanya kiai-kiai di Indonesia nggak gampang ngamuan, itu kan apa? Konsep hidup musyarakah atau masyarakat. Wudu ya wudu aja. Tapi wudu itu yang sekarang terjadi adalah diurus sama pipa sama sanyo karena air. Nah, wudunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion misalnya. Maka kiai nggak boleh ngamuan sama
industri. Bikin masjid itu ya cuman batu sama pasir, tapi tegaknya karena ada besi, ada semen. Maka Kiai nggak boleh ngamuan sama pabrik semen dan besi. Loh, ini kan konsep musyarakah. Pergi haji mesti ke bank dulu karena pilot nggak bisa menerima ONH. Maka Kiai nggak boleh mengharamkan bank, karena kalau banknya haram nggak jadi pergi haji. Begitu sampai di bandara Semarang, itu bandara apa? Ahmad Yani, yang nganter kan belok ke tempat wisata, yang pergi haji kan masuk bandara. Konsorsium besar perusahaan yang ngurusi pesawat terbang itu punyanya Yahudi. Maka kalau sampean mengatakan Yahudi basmi dari muka bumi, hancurkan semua. Lah kalau Yahudi mati semua, sampean itu renang. Berangkat hajinya, loh ini konsep musyarakah yang kita anut dalam masyarakat. Makanya kiai-kiai nggak bisa terus tiba-tiba dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik gitu. Nggak bisa. Karena apa? Konsep musyarakah itu adalah konsep hidup bersama saling mengisi. Nah, kalau mau bangun konsensus besar namanya musyawarah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah. Nah, ketika bermusyawarah terserah sampean, karena ro'iyah kalau bermusyawarah itu bebas. Sampean tidak perlu lagi saya turunan ini, saya enggak perlu. Kalau mau ikut terlibat dalam musyawarah menjadi wali kota ya daftar ke KPU. Mau laki-laki, mau perempuan, mau apa, bebas. Jadi urusan kemanusiaan di negeri ro'iyah itu sudah enak. Ya ayuhan nas, manusia, sudah semua dianggap manusia. Sementara di beberapa negara yang dianggap manusia itu rata-rata ya ada yang masih menganggap yang kulit hitam bukan manusia, hanya kulit putih, rasis orangnya masih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Ada negara-negara yang masih menganggap perempuan itu cuman komoditas biasa gitu aja. Sehingga perempuan nggak disekolahkan, nggak apa. Di Indonesia sudah sama-sama sekolah, sama-sama mondok, enak kayak begini, satu duduk di sini, yang laki-laki di situ. Yang membedakan laki-laki perempuan itu kan cuma satu, siji somana, siji ora, ngono tok. Siji ambune wangi, siji ambune apek, wis ngono tok. Yang lain bisa. Loh, makanya di negeri kita ini laki perempuan sudah setara. Pendidikan sama. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada beberapa yang menganggap bahwa suku yang lain itu masih jelek, masih terbaik adalah sukunya kami yang terbaik, kami bangsa terbaik. Di Indonesia sudah nggak berlaku itu. Kamu kalau mau ikut musyawarah daftar gitu aja. Pengen jadi lurah daftar. Kamu pengen menjadi orang pinter punya anak pondokin. Anak bapaknya tukang sapu, anaknya mondok pinter jadi kiai, nggak ada yang nanya kamu anaknya siapa, nggak ada yang nanya. Itu Indonesia, karena konsep musyarakah dan musyawarahnya ini paralel. Jadi makanya nggak ada orang itu daftar aja, mau jadi presiden ini daftar gitu aja. Di Indonesia kamu daftar gitu aja mau jadi presiden, setelah itu cari teman yang banyak, kalau nggak punya teman banyak ya beli gitu aja. Mau jadi DPR ya daftar, nggak ada yang nyalain nanti sampai itu. Pak Jokowi walaupun tukang mebel bisa jadi presiden. Pak Prabowo mantu presiden ya juga bisa jadi presiden. Gus Dur, Kiai bisa jadi presiden. Itu Indonesia, jadi Indonesia itu terbuka ruang di mana seluruh rakyat atau rakyat itu punya akses yang sama untuk proses musyawarah, tinggal daftar aja. Sekarang seperti pemilu, ada yang daftar jadi bupati, ada yang daftar jadi gubernur, ya kedudukannya sama. Setelah itu cari teman yang banyak, kalau nggak punya ya beli. Toh harganya di depan undang-undang itu sama. Kiai walaupun santrinya banyak, Guzam ini banyak, ini pengikutnya gandrung Nabi, tapi nanti kalau pemilu harganya sama-sama satu suara. Yang lesot di situ harganya satu, semua yang di panggung ini juga cuma satu. Tidak kok kemudian ketika keluar dari coblosan Guzam ini jarinya 5 biru semua, ya enggak.
terbaca satu jendi etok ini sama. Itu Indonesia. Nah, yang menata konsep ini siapa dulu? Itu para wali. Nah, wali inilah kuncinya. Wali ini membawa Islam ke Indonesia. Kenapa Indonesia yang membawa Islam itu wali? Sementara yang ke Eropa itu panglima perang, yang ke Cina itu pedagang. Karena Islam karena Indonesia ini sebelumnya agamanya Hindu. Lah Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana, kasta tertinggi. Brahmana itu kasta tertinggi, kastanya para pemegang kekuatan agama. Nah, petani, pedagang itu sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara epistemologi pengetahuan itu bodoh, nggak pas. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu para wali. Nah, wali inilah yang akhirnya menanam Islam di Indonesia, karena Islam itu pertama datang sendiri Nabi, wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, Nabi sendirian. Baru waladina ma'ahu dapat pengikut, ribut sama orang kafir, asyidda walal kufar, terus rekonsiliasi, ruhama ubainahum, tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Terus ada digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil kazar'in. Islam itu digambarkan kemudian bergerak seperti tanaman, karena zar'in itu tanaman, maka ketika Islam ditanam menggunakan kalimat lir ilir tandur, bahasa sama bahasa. Nah, ditandur di sini kazar'in, akhirnya kayak sampean tadi ini, kayak sampean yang mestinya tilmidun muridun menjadi santri, saikhun ustadun menjadi kiai mau ditanam di sini. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau ngumpul tidak bisa dijamakkan kuyaha, itu nggak bisa. Anaknya Gus itu bukan bahasa Arab, terus gawakes itu ya nggak bisa dijamakkan begitu. Nah, itu para wali yang nanam ini, wali yang mengatur bagaimana hidup bersama, sholat jadi sembahyang, musola langgar. Nah, itu para wali. Nah, wali itu tadilah yang menata orang beragama berbeda-beda tapi tetap bisa satu. Yang nata itu wali. Maka tempatnya kaum muslimin, tempat ini dikenal dengan istilah wilayah. Apa artinya wilayah? Daerahnya para wali, al-wali al-wilayah. Nah, wilayah itulah makanya orang yang mengaku Indonesia itu harus paham tentang wilayah. Nah, wali itu yang akhirnya punya wilayah. Nah, wilayah inilah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda suku, bangsa, agama hidup dalam satu negara. Nah, itu bedanya. Kenapa Arab itu satu bangsa pecah puluhan negara? Karena kesukuannya tinggi, perasaan menjadi manusia nomor satu tinggi. Dia nggak bisa hidup dalam konsep ro'iyah. Maka Saudi menjadi kerajaan. Kenapa Cina ini bisa pecah menjadi puluhan negara, Afrika jadi puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu satu-satunya. Loh, makanya begitu kita menjadi NKRI punya wilayah, sementara penerus para wali itu siapa? Santri mengaku tegak penerus para wali. Maka begitu wilayah NKRI ini diganggu sama Belanda, maka santri turun untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia ketika merdeka menggunakan payung namanya Pancasila. Apa Pancasila? Tuhan tetap yang tertinggi, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ketuhanan yang tertinggi, dunia ini urusan kedua adalah urusan manusia, karena putaran dunia ini ada pada manusia. Ada sound system juga karena kuping manusia. Ada pabrik mobil karena manusia pengen cepat. Ada pabrik kursi karena bokong manusia. Ada industri pempes karena manusia. Ada bekel karena giginya manusia.
Ada pabrik apa saja, ini ada minuman, ini juga karena dunia ini semua urusannya dengan manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka setelah Tuhan urusannya adalah manusia. Lah manusia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh persatuan. Sampean pengen cantik harus bersatu dengan pabrik skincare. Sampean pengen sehat harus bersatu dengan pabrik kesehatan. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Sampean kangkepen gini harus bersatu dengan pabrik kipas. Manusia nggak bisa independen. Dia makan juga nggak bisa independen. Dia berhubungan dengan pabrik garam, dia berhubungan dengan pabrik kompor. Nggak ada manusia sendirian. Sekarang kita nyantai begini, baju kita bagus, berhubungan dengan pabrik mesin cuci. Manusia nggak, maka hidup itu butuh persatuan. Kalau enggak pakai persatuan, manusia nggak bisa hidup. Nah, untuk menghargai persatuan, orang harus menganggap manusia itu setara, berbeda-beda tapi setara. Nah, orang yang bisa memahami seperti itu menggunakan konsep kerakyatan, maka setelah persatuan, penghargaan terhadap perbedaan untuk hidup dalam satu tanggung jawab namanya kerakyatan. Hanya kerakyatan dan kesetaraan menghargai manusia bisa hidup bersama. Tapi hati juga nggak mudah. Bagaimana hidup dengan berbeda agama? Kadang kita masih marah. Dipimpin orang yang beda agama kita ngamuk. Melihat kelakuan bangsa orang kita ngamuk. Udah kita hidup bersama, saling rukun. Nah, jiwa yang bisa menghargai perbedaan. Hanya dari Demak nggak boleh cuman bijak sini Demak tok. Hanya dari Demak nggak boleh cuman bijak sini Demak tok. Harus ngurus bijak sana, yang Semarang diurus, yang Kendal diurus, Brebes Cilacap juga diurus. Jadi orang urus Brebes Cilacap juga diurus. Jadi orang nggak bisa bijak sini tuh, harus bijak kebijaksanaan. Itu pun nggak boleh mengambil sikap sendiri, harus dimusyawarahkan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lu ini Indonesia harus dimusyawarahkan itu. Tapi kalau kamu musyawarah tanpa ribet, pakai perwakilan. Makanya yang jadi bupati ya satu orang, yang jadi DPR sesuai partainya. Monggo. Yang penting apa? Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, kemaslahatan sebuah negara nggak bisa dibikin sendiri, harus lewat undang-undang nggak bisa dibuat tanpa parlemen. Parlemen nggak bisa ada tanpa partai politik. Maka kalau sampai mau terlibat dalam musyawarah, jangan kemudian anti politik, karena jalan juga keputusan politik, keamanan juga keputusan politik. Malam hari ini bisa ada pengajian di sini juga karena keputusan politik. Sampean bangun masjid itu di pojok situ karena keputusan politik. Semuanya pakai keputusan. Nah, sekarang kita ini kadang pengen Indonesia aman, pengen jalan bagus, tapi anti politik. Jangan sampean bisa sekolah nyaman itu karena keputusan politik. Maka jarine wong Jawa, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Sampean pengen negara bagus, jalan bagus, tapi lihat partai politik sampean sinis. Nah, ini salah. Karena nggak ada keputusan tanpa keputusan parlemen nggak ada tanpa partai politik. Kedudukannya sampean nggak boleh benci sama wudhu, karena pengen sholat tok, soalnya sholat itu tidak sah kalau nggak pakai wudhu. Nah, itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seperti orang bikin rumah tingkat 4, nggak ada yang merintah tingkat 4 apa tingkat 10, itu nggak wajib. Tapi kalau sampean sudah bikin rumah tingkat 4, tingkat 5, yang wajib cuma satu, apa? Bikin tangga. Gawe ondone tok lho, iku sing wajib. Liyane terserah sampean mau gawe tingkat 10, hotel tingkat 50 ya enggak apa-apa, tapi yang wajib itu bikin lift atau tangga lah. Tangga-tangga inilah yang harus wajib. Nah,
pilkada, pemilu legislatif, pemilu apa, itu sebenarnya tangga menuju kemakmuran rakyat. Makanya kita semua pada satu titik tidak boleh anti itu, karena itu semua dalam rangka apa? Menjaga harkat martabat manusia yang punya kedudukan sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini harus dijaga. Nah, cara menjaganya Allah menurunkan agama. Kalau enggak sumarodatnau asfala safilin, maka diturunkan agama. Apa agama? Amanu wa amilus sholihat. Maka manusia yang baik, agama yang baik harus dijaga. Siapa yang jaga? Sumpah Allah di paling depan, watin demi buah tin, simbol ulul azmi Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisin sumpah Allah pada Nabi Musa. Nah, pada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan sudah berbicara tentang keamanan bangsa dan negara. Makanya keamanan bangsa dan negara atau baladil amin harus terjadi untuk jaga manusia yang baik, jaga agama yang baik. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terjaga, aman wa amilus sholihat terjaga, manusia yang baik terjaga, agama yang baik terjaga. Tapi dua-duanya rusak kalau tidak ada baladil amin, nggak ada keamanan bangsa dan negara. Nah, sampean kalau mau terlibat dalam ngurus keamanan bangsa dan negara, ya jadilah bupati, jadilah DPR, jadilah polisi, jadilah TNI. Nah itu, maka konsep baladil amin yang kita anut adalah pakai Pancasila, dan disitulah maka negara ini benar secara syar'i. Maka Mbah Hasyim Asy'ari tegas mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia hukumnya wajib. Itu. Yang itulah yang akhirnya kemudian menghasilkan ribuan nyawa mengorbankan dirinya untuk Indonesia. Nah, malam hari ini kita peringati dengan udat-udut, bawa spanduk. Lah itu, oh itu gendera-gendera gandrung Nabi. Mestinya kongkonen nggawa gendera Indonesia barang, Gus. Ngono iku aja kok gendera personal lho. Rupane kiai ini dewe-dewe ngono iku ya aja. Ngono, gono gendera merah putih sing gedhe ngono. Ora kaya iku genderane sapa ta ra ketok. Wong rupane sampean yo elek ngono. Tapi keren lho Indonesia nih. Tunggone Gus Jam sing elek pesek ngono ya rukun kok ngene. Saking gampange wong Indonesia, saking indahnya. Lah dadi mulana aja kok ini tidak bisa. Ra'iyah itu sekarang berlaku menjadi konsep di mana orang bisa berbeda suku, bangsa, agama, hidup rukun dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tercatat gitu loh. Resolusi jihad santri tercatat, tanggalnya ada, notulensinya ada, daftarnya ada. Makanya ketika negara memberikan hari santri itu diverifikasi nggak main-main. Diverifikasi nggak main-main, catatannya di mana, dokumennya apa, ininya apa. Loh, jadi jangan kamu kira terus hari santri itu diberikan nyoh itu karena kita yang ngamuk, woi tolong berikan. Enggak bisa. Mau ngotot kayak apa kalau nggak ada datanya, ya nggak bisa menjadi hari pahlawan. Jangan kemudian sekarang ini data nggak ada, ngotot, ya nggak bisa. Sekarang kan banyak, ketika orang ditanya datanya mana, wadah pokoknya, lah mana buktikan, ngotot. Hari santri itu rapat berbulan-bulan, dokumennya mana, tulisannya mana, berita korannya mana. Jadi kebenaran itu harus dibuktikan sesuai data empiris, data yang nyata. Makanya hari santri itu waktu itu nyata, bukan kemudian fiktif. Wah itu perang kami udah ada beneran perang. Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad, tanda tangannya ada. Nah sekarang orang itu iseng bikin cerita-cerita yang nggak ada dasarnya, terus minta diakui menjadi kebenaran bersama. Ketika ada orang nggak percaya ngamuk, ini nggak boleh. Itu santri nggak begitu. Makanya santri ini harus rasional isi kepalanya. Karena apa? Tanggung jawab ke depan itu berat. Islam juga tantangannya semakin berat. Bangsa dan negara tantangannya semakin lama semakin
berat, nggak bisa pakai asumsi-asumsi, itu udah nggak bisa. Harus berdiri tegak dengan data-data besar yang dibuktikan oleh data-data peradaban. Jadi Hari Santri bukan pemberian siapa-siapa, tapi karena santri terbukti secara nyata melibatkan diri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.